Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wahyono Regina CEO Bank Serai Indonesia Aceh mengucapkan selamat belajar Al-Quran melalui program Serambi Tahsin. Semoga program ini menjadi ikhtiar kita bersama untuk menjadi lebih dekat dengan kalam Allah. Selamat belajar, selamat menjalankan ibadah puasa Ramadan. Semoga bermanfaat buat kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita lanjutkan pembahasan kita tentang hukum-hukum tajwid yang ada pada surah Al-Ghasyiyah. Tadi kita telah membahas hukum tajwid yang ada pada ayat 1 sampai ayat 6. Sekarang kita lanjutkan dari ayat 7 sampai dengan ayat 12. Baiklah, sebelum kita membahas hukum tajwid yang ada pada surah ini, marilah sama-sama kita mendengarkan, kita bacakan terlebih dahulu ayat yang akan kita bahas. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية لا يسمن ولا يغني من جوع. Pada kata yusminu ada ya yang berharakat dhammah dan ada sin yang disukunkan. Cara mengucapkannya adalah pertama kita nampakkan dhammah ya yu, la yusminu, la yus. Jadi jangan sampai kita lupa membalikkan mulut kita pada posisi semula. Jangan la yus, namun la yus. Kemudian sin merupakan huruf ar-rikhawah. Huruf rikhawah adalah huruf yang suaranya mengalir ketika kita mengucapkan huruf tersebut. La yus. Kita sempurnakan aliran suara yang ada pada sin. Kemudian wala yugh. Sama juga, pertama kita nampakkan dhammah yang ada pada ya, kemudian kita kembalikan mulut kita pada posisi semula sehingga bacaannya menjadi seperti ini. La yugh. Jadi meskipun ghain dia itu huruf yang tebal, namun jangan kita mengucapkan ghain untuk menampakkan ketebalan ghain itu dengan memonyongkan bibir. La yugh. Jadi yang benar adalah la yugh. Kita naikkan pangkal lidah kita tanpa ada kaitannya dengan mulut. La yugh. Jangan la yugh. Kemudian pada kata min ju', nun mati berjumpa dengan jim, hukumnya adalah al-ikhfa. Yang mana al-ikhfa itu dari segi dia gunnah kamilah ataupun sempurna dan paling sempurna, dan kemudian setelahnya ada naqisah ataupun tidak sempurna, ada lagi yang angqas dan yang paling tidak sempurna. Ikhfa merupakan level kedua, yaitu dia yang sempurna. Karena level pertama adalah akmal, yaitu yang paling sempurna. Jadi min jangan tidak memasukkan suara ke dalam hidung. Jadi ada suara di dalam hidung ataupun itu yang kita namakan dengan gunnah, maka masukkanlah
suara kita itu ke dalam hidung. Kemudian yang perlu kita garis bawahi di sini juga nun mati berjumpa dengan jim, cara mengucapkannya adalah kita turunkan lidah kita dari makhraj nun. Jangan kita baca minju, namun minju. Jadi makhraj lisan kita itu, lidah kita itu berada di bawah makhraj nun dan bersiap-siap menuju ke makhraj jim, bukan didempetkan pada makhraj jim. Jadi seperti itu. Kemudian wujuhun yawmaidzin na'imah. Pada kata wujuhun di situ ada tanwin berjumpa dengan ya. Tanwin ataupun nun mati berjumpa dengan ya itu merupakan huruf al-idgham bi ghunnatin, yaitu gunnahnya yang paling akmal ataupun gunnahnya yang paling sempurna. Jadi gunnah yang paling sempurna adalah ketika nun dan mim musyaddad ataupun bertasydid, dan juga ketika huruf itu diidghamkan atau nun berjumpa dengan ya. Pada kasus ini terjadi pada kalimah wujuhui. Jadi masukkan suara kita ke dalam hidung, jangan wujuhui. Yang benar adalah wujuhui. Kemudian yauma idzin na'imah. Sama juga di sini tanwin berjumpa dengan huruf nun. Jadi kasusnya sama seperti dengan tanwin berjumpa dengan ya. Mereka itu sama-sama idgham bi ghunnatin. Maka apa yang kita akan katakan di sini sama seperti yang kita katakan pada wujuhun. Jadi tidak perlu kita ulang lagi. Kemudian na'imah. Di sini kita wakafkan dalam keadaan kita anggap huruf ta ini adalah huruf ha. Jadi na'imah karena huruf ta al-marbutah ketika diwakafkan adalah dia menjadi huruf ha. Maka kita sempurnakan huruf ha-nya, kita baca na'imah. Kita kasih ha rikhawahnya, arti yang mengalir suaranya, dan juga hamasnya na'imah, mengalir nafas. Kemudian lisa'yiha radiyah. Pada kata lisa'yiha, ain di sini dalam keadaan sukun, yang mana ain merupakan huruf al-bainiyah, yaitu dia tidak syiddah dan tidak rikhawah. Apa artinya? Ketika kita membaca huruf ain dalam keadaan sukun, maka kita tidak menahan suara dan juga tidak mengalirkan suara dengan aliran yang sempurna, namun dia di tengah-tengah. Lisa'yiha radiyah. Kemudian yang perlu kita perhatikan, ain makhrajnya adalah di wasatul halqi ataupun di tengah tenggorokan. Maka hati-hati ketika mengucapkan huruf ain, jangan sampai kita mengeluarkan huruf tersebut ke dalam khayshum ataupun ke dalam hidung. Lisa itu merupakan sebuah kesalahan. Yang benar adalah lisa'yiha radiyah. Kemudian pada radiyah sama juga seperti apa yang telah kita sampaikan pada kata na'imah. Sempurnakan ha-nya, radiyah. Kemudian setelahnya fi jannatin 'aliyah. Pada kata jannatin, nun bertasydid merupakan gunnah yang paling sempurna, yaitu dia menempati posisi pertama, yaitu yang paling sempurna. Artinya apa? Dia lebih panjang sedikit daripada al-ikhfa. Lebih panjang sedikit daripada miju'. Seperti itu. Kemudian pada kata jannatin juga terdapat tanwin. Tanwin berjumpa dengan ain, yang mana tanwin ataupun nun mati berjumpa dengan ain hukumnya adalah al-izhar al-halqi. Maka martabat ataupun level gunnahnya berada pada level ketiga. Fi jannatin 'aliyah. Gunnahnya ada namun tidak sempurna. Fi jannatin tidak panjang sekali, jannatin 'aliyah. Juga tidak sampai hilang, namun dia hanya sedikit. Jannatin 'aliyah. Setelahnya kita lanjutkan
la tasma'u fiha laghiyah. Fiha laghiyah. Pada kata tasma'u, di situ ada sin yang sukun, yang mana sin merupakan huruf yang suaranya mengalir. Kita baca la jangan tasma'u. La tasma'u fiha, itu merupakan sebuah kesalahan. Namun yang benar adalah la tasma'u fiha laghiyah. Kemudian yang terakhir adalah fiha ainun jariyah. Ainun, tanwin berjumpa dengan huruf jim. Hukumnya adalah al-ikhfa. Al-ikhfa, kita mengucapkan huruf ikhfa adalah dengan tidak menempelkan lidah kita pada makhraj nun. Kita tidak membacakan ainun, tidak. Namun ainun kita lepaskan, kita tarik ke bawah. Ainun. Setelah kita tarik, itu lidah kita bersiap-siap menuju ke huruf jim setelahnya. Kemudian jariyah sama juga, dia itu ta marbutah, diakhiri dengan ta marbutah. Kalau kita wakafkan maka kita baca dalam keadaan ha. Jariyah, maka berikan hak-hanya, yaitu hak mengalirnya suara dan nafas, maka lahirlah huruf jariyah. Jariyah. Demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Emang bisa berbagi, lanjut kasih beasiswa? Mudah. Beyond by BSI, semua jadi mudah.